Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah, NPM 0054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan iklim dalam pandangan perspektif global. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan juga pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Ketika perubahan iklim ini terjadi hanya beberapa waktu saja dan tidak cukup lama, itu belum dinamakan dengan perubahan iklim. Nah, bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Ketika emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun jadi tertangkap. Hal ini akan menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang sudah tercatat. Yang kedua, kita akan membahas penyebab dari perubahan iklim. Penyebab dari perubahan iklim ada penciptaan energi. Penciptaan energi listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam menjadi salah satu penyebab utama emisi global. Emisi merupakan pelepasan gas ke atmosfer yang memerangkap panas seperti CO2 dan juga CH4. Sebagian besar listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil. Hanya sekitar seperempatnya saja yang berasal dari angin, matahari, dan sumber terbarukan lainnya. Kemudian yang kedua ada barang manufaktur. Manufaktur dan juga industri menghasilkan emisi. Sebagian besar dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi dalam membuat barang-barang seperti semen, besi, baja, plastik, pakaian, dan juga barang-barang lainnya. Pertambangan dan juga proses industri lainnya juga melepaskan gas. Yang ketiga ada menebang hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian, peternakan, ataupun untuk alasan lainnya dapat menyebabkan emisi. Karena ketika pohon-pohon ditebang, pohon akan melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan juga menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dan emisi juga berkurang. Yang keempat, ada penggunaan transportasi. Sebagian besar mobil, truk, kapal, pesawat itu menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini membuat transportasi menjadi penyumbang utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Kendaraan darat merupakan penyebab terbesar, tetapi emisi dari kapal dan pesawat terus bertambah. Kemudian yang kelima ada memproduksi makanan.
Dalam produksi makanan membutuhkan energi untuk menjalankan peralatan pertanian atau kapal penangkap ikan. Nah, biasanya alat-alat tersebut menggunakan bahan bakar fosil. Budidaya tanaman juga menyebabkan emisi, seperti dengan menggunakan pupuk dan juga pupuk kandang. Ternak menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang kuat, dan juga emisi juga berasal dari pengemasan dan distribusi makanan. Kemudian yang keenam ada memasok listrik bangunan. Secara global, bangunan perumahan dan komersial mengonsumsi lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di dunia. Saat bangunan itu terus menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam untuk memanaskan dan juga mendinginkan suhu, mereka menyumbangkan eh, emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir ada mengonsumsi berlebihan. Penggunaan listrik, rumah, cara berpergian, makanan, dan juga sampah. Hal ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu juga dengan konsumsi barang seperti pakaian, peralatan elektronik, dan juga plastik. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari perubahan iklim. Nah, yang pertama adalah suhu yang lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak terik, hari terik, dan juga gelombang panas. Pada tahun 2020 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang kesulitan dalam bekerja dan juga beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Yang kedua, badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat, sehingga menyebabkan banjir, tanah longsor, menghancurkan rumah, dan juga menimbulkan kerugian miliaran dolar. Yang ketiga, meningkatnya kekeringan. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah lebih luas, sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang terus-menerus. Yang keempat, kenaikan suhu dan juga permukaan laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Hal ini akan menyebabkan lapisan es mencair dan juga menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan juga pulau. Karbon dioksida yang diserap oleh laut sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam. Hal ini akan membahayakan kehidupan di dalamnya. Yang kelima, hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan risiko bagi kehidupan spesies di darat maupun di laut.
Resiko ini meningkatkan saat suhu naik, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta serangan hama dan penyakit adalah beberapa ancaman terkait perubahan iklim dan juga beberapa spesies akan dapat pindah dan bertahan hidup, tetapi yang lainnya tidak. Kok elik sing iki? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan risiko bagi kehidupan spesies di darat maupun di laut. Risiko ini meningkat saat suhu naik, kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta serangan hama dan penyakit adalah beberapa ancaman terkait perubahan iklim. Beberapa spesies akan dapat pindah dan bertahan hidup, tetapi yang lainnya tidak. Yang keenam, ada kekurangan makanan. Perubahan iklim dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim adalah salah satu alasan di balik peningkatan kelaparan dan juga gizi buruk secara global. Perikanan, tanaman pangan, dan ternak dapat hancur atau menjadi kurang produktif. Stres panas dapat mengurangi air dan padang rumput untuk pengembalaan. Yang ketujuh, yaitu lebih banyak risiko kesehatan. Perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan penyakit dan juga kematian. Sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Resiko lain bagi kesehatan termasuk peningkatan kelaparan dan gizi buruk di daerah yang tidak memungkinkan orang membudidayakan atau menemukan cukup makanan. Dan yang terakhir ada kemiskinan dan pengungsian. Perubahan iklim meningkatkan faktor-faktor yang membuat orang menjadi dan terus miskin. Banjir dapat menyapu daerah kumuh di perkotaan, menghancurkan rumah dan mata pencaharian. Panas dapat mempersulit pekerjaan di luar ruangan. Bencana terkait cuaca menggusur 23 juta orang per tahun, membuat semakin banyak orang yang rentan terhadap kemiskinan. Yang keempat, kita akan membahas upaya pengendalian dari perubahan iklim. Nah, yang pertama ada hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan juga panas dihasilkan dari batu bara, minyak, dan juga gas. Kita dapat menggunakan lebih sedikit energi dan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan juga mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan juga peralatan listrik yang hemat energi, mencuci pakaian dengan air dingin atau menjemur cucian alih-alih menggunakan mesin pengering. Yang kedua, dengan jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Sebagian besar jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar ataupun bensin.
berjalan kaki atau bersepeda akan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran diri kita. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus atau transportasi umum. Kemudian yang ketiga, perbanyak makan sayur. Mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, serta sedikit daging dan juga susu dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi tanah dan air. Kemudian yang keempat, buang lebih sedikit makanan. Saat kita membuang makanan, kita juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan juga mengangkutnya. Dan ketika membusuk di tempat pembuangan sampah, makanan menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi, kita harus menggunakan apa yang kita beli dan membuat kompos dari sisa makanan. Kemudian yang kelima, dapat menggunakan aksi kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan juga daur ulang. Peralatan elektronik, pakaian, dan juga barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim kita, lebih baik kita lebih sedikit untuk membeli barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang kita punya, dan juga melakukan daur ulang. Yang terakhir ada beralih ke kendaraan listrik. Ketika kita berencana membeli mobil, pertimbangkan untuk membeli mobil listrik saja, dan sekarang lebih variatif dan juga semakin murah di pasaran. Walaupun mobil listrik masih menggunakan listrik, tetapi kita dapat mengurangi polusi udara dan menghasilkan jauh lebih sedikit emisi gas rumah kaca daripada kendaraan berbahan bakar bensin ataupun solar. Selanjutnya kita akan membahas fenomena perubahan iklim pada pandangan global. Yang pertama di negara kita Indonesia, hal yang paling krusial yaitu kabut asap. Nah, kabut asap ini juga sampai di negara tetangga kita, Malaysia dan juga Singapura. Serta naiknya permukaan air laut yang mengancam pulau-pulau kecil yang ada di negara kita. Kemudian di negara Thailand, kualitas udara menurun, peningkatan suhu, serta ancaman terhadap sektor pertanian akibat kekeringan. Selanjutnya ada negara Filipina. Yang terjadi di negara Filipina yaitu badai tropis yang semakin kuat
seperti topan Haiyan dan naiknya permukaan air laut. Kemudian ada negara Vietnam. Di negara Vietnam, naiknya permukaan laut di delta Mekong yang mengancam pertanian padi. Dan di negara tetangga kita, Singapura, yaitu suhu kota yang lebih tinggi dari rata-rata kawasan sekitar. Nah, demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.